Oke, kemudian supaya ininya sinyalnya bagus, saya cloud yang lain. Kemudian saya letak ini di samping supaya kita biasa agak sedikit problem ya. Oke, saya izin untuk share screen. Nanti saya insya Allah dalam 30 menit. Lepas itu saya bagi masa dalam 60 menit untuk kita boleh sama-sama discuss ya, tanya jawab terkait dengan penulisan tesis ya. Baik, mudah-mudahan dah nampak daripada slide saya. Ya, saya buat agak kecil supaya biasa tuh suka agak sedikit problem ya di ini. Jadi kalau saya pas ini biasa suka tak jalan. Jadi saya buatnya agak macam ini aja ya. Mudah-mudahan dah nampak ya, sudah kelihatan ya ini saya. Jadi saya buat seperti ini. Oke, saya abaikan saja. Oke, kelihatan ya slide saya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Terima kasih Pak Nurdin ya. Baik, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Ahmad wal Hakim, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq. Wa fi riwayatil ukhra qayyidul ilma bil kitab. Wa fi riwayatin aidan rawahu Abu Dawud, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haq. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadhihi lailah al-mubarakah nastati yakni an-naskun barnamijuna fi al-mabhas yakni kaifa al-kitabah fi risalah magister wa aidan doktoral. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ya, baik itu peserta mahasiswa di program pendidikan agama Islam, Magister Pendidikan Agama Islam, Stage Rajul Falah, ataupun juga terima kasih untuk pelajar-pelajar saya, ya, kawan-kawan daripada Ustadz dan Ustazah daripada MIC Muhammad Islamic College Singapura. Terima kasih banyak. Kita saat ini kita boleh sama-sama belajar terkait dengan how to write our tesis ya. Terima kasih dan nanti saya akan bagi masa banyak lebih kurang dalam 60 menit ya untuk kita boleh discuss, kita boleh tanya-tanya. Nanti bila kurang paham sedikit nanti mungkin boleh guna WhatsApp saya atau mungkin guna Telegram pun boleh. Bila malu-malu nanti kita pun ada program untuk one student, one lecturer ya. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya supaya mengingatkan kembali dan menjadi energi bagi kita untuk semangat dalam menulis ya. Utamanya adalah masa kita menyelesaikan studi kita ya di tesis ini ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, saya yakin semuanya dah faham semuanya, tetapi saya ambil daripada ayat ini yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi 'allama bil qalam. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam ataupun pena. Maknanya bahwa dalam ayat ini mesti bahwasanya qalam itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan semua takdir daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam surah Al-Qalam ayat pertama dan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya bismillahirrahmanirrahim nun wal qalami wa ma yasturun ya nun demi qalam ataupun pena dan apa yang mereka tuliskan atau yang dituliskan oleh pena tersebut ya. Ini menjadi spirit bagi kita, semangat bagi kita untuk bagaimana menulis ya dalam hal tentu saja kebaikan gitu ya. Nah, ini nanti banyak sekali ayat-ayat yang lainnya berbicara tentang bagaimana yakni fadilah al-kitabah ya. Jadi bagaimana sebenarnya keutamaan daripada menulis ya. Kemudian juga kita diingatkan dengan spirit ataupun energi yang kedua yaitu sunnatun nabawiyah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda uktub ya. Ini ada dua riwayat ya. Yang pertama adalah Ahmad dan Al-Hakim, kedua adalah riwayat Abu Daud. Uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq ya. Tulislah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar darinya melainkan kebenaran. Tidaklah keluar dari lisan Nabi yang mulia kecuali kebenaran. Ini adalah kisah tentang bagaimana ya sahabat Nabi itu menuliskan semua yang ditulis oleh atau semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan dalam Shahihul Jami' disebutkan bahwasanya qayyidul ilma bil kitab. Ya, jagalah, ikatlah qayyid ya ilmu ya itu dengan apa? Dengan menulis. Nah, maknanya bahwa masa kita study nih di degree ke, di master ke, di PhD ke, itu bukan hanya sebuah kewajiban ya, tetapi itu adalah satu daripada sunnatun nabawiyah, daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu qayyidul ilma bil kitab, bil kitabah. Nah, dari sini kemudian ya pada malam hari ini kita akan berbicara tentang, kita akan bahas bersama tentang bagaimana sebenarnya menuliskan ya. Kalau di Indonesia ini biasa kita sebut tuh skripsi yaitu untuk level degree. Lepas itu tesis biasa ini untuk yang level master ataupun magister, dan disertasi itu untuk level PhD ataupun postdoktoral atau program S3 doktoral. Nah, masing-masing ini berbeda, but in English we all only say thesis gitu ya. Oke, nah kemudian tadi dari energi ini kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya ya hari ini ya kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya menulis itu mestinya ya. Tadi ada energi yang kuat yaitu apa? Intention kita ya, yaitu lillahi azza wa jalla. Kama qala Allah azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So, menulis itu adalah salah satu dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ya masa kita belajar ya di KIM ya, itu adalah bagian dari ibadah kita, dan menulis pun adalah satu daripada bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Why? Karena bahwa masa kita menulis itu selalunya mesti ya apa yang ada di dalamnya pun selalu ada ayat Al-Qur'an. Ya, lepas itu pun ada juga hadis-hadis nabawiyah. Ya, lepas itu pun ada juga akwal daripada a'immah. Belum lagi bila topik kita nih utamanya yang di KIM ini kan sebagian besar adalah di Muqaran al-Madahib ya, lepas itu di Al-Quran atau ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, mudah-mudahan apa yang kita tulis itu merupakan diniatkan lillahi azza wa jalla ya. So is ibadah ya fillah. Jadi ini menurut saya energi yang sangat kuat ya bagi kita ketika kita menyelesaikan skripsi, tesis ataupun disertasi gitu ya. Kenapa? Kalau kita hanya menginginkan selembar ijazah gitu ya, kita menginginkan hanya mendapatkan master
pendidikan, magister pendidikan Islam ataupun sarjana agama, sarjana teologi ya, dan lain sebagainya, maka sejatinya itu adalah hanya bonus sahaja ya. So the goals, the main goals is the for Allah Subhanahu wa taala ilallahi azza wa jalla. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya energi dan juga basic dasar yang sangat penting gitu ya. Nah, setelah itu baru bahwa menulis skripsi, tesis dan disertasi itu merupakan kewajiban mahasiswa ya. Nah, saya juga sampaikan kenapa menjadi kewajiban ya, karena untuk mengukur ya bagaimana sebenarnya kemampuan mahasiswa untuk menulis atau untuk berpikir secara logis, sistematis dan empiris ya. Nah, itu selalunya adalah dengan pembuktiannya dengan menyusun daripada tesis itu sendiri ya. Jadi ini bukan hanya kewajiban mahasiswa, tapi dosen pun nanti ada kewajiban untuk melakukan riset ya, dan tentu saja dalam makna yang lebih luas yaitu pengembangan ilmu pengetahuan ya, science development ya. Dan ini akan menjadi sebuah karya. Saya menyebutnya dengan mahakarya ya. Kenapa? Karena dia itu akan menjadi sebuah our masterpiece gitu ya, baik itu di level degree, sarjana, magister ataupun doktoral ya. Bahkan kita juga diingatkan dengan sabda Nabi SAW, idama tal insan, idama tabna adam, in qata anhu amaluhu illa min salasatin illa fi sadaqatil jariyah, au ilmu yuntafa'u bih, au waladun saleh yada'ulah gitu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat ketika tesis kita nih ditulis dan itu bermanfaat terus menerus, apalagi nanti dipublikasikan dalam jurnal dan dibaca oleh dunia, because I always said that saatnya kita itu membaca dunia dan siap untuk dibaca dunia ya. For our pelajar daripada Singapura nih, mestilah I think better if you write in English gitu ya. Mungkin boleh lagi ramai banyak orang yang boleh baca daripada artikel kita ini ya. So ini kita belajar tentang jadi ujungnya adalah bagaimana ketika kita menulis skripsi, tesis dan disertasi itu adalah untuk bagaimana agar kita itu abadi. Ya, mungkin jasad kita itu sudah tiada, tetapi ya amalan kita, tulisan kita itu akan ada sepanjang masa. Baik, Ibu Bapak sekalian ya, sebelum kita cakap pasal macam mana kita boleh menuliskan gitu ya. So first kali kita mesti paham what difference between skripsi, tesis dan juga disertasi ya. I think it's clearly ya, sangat jelas sekali kalau kita bicara tentang skripsi, tesis dan disertasi ya. Jadi skripsi itu dia lebih pada menguraikan ya, mendeskripsikan, levelnya adalah S1 sarjana atau degree ya, sementara kalau tesis dia adalah di S2 ya, master ya, di magister yang di sana ada pengembangan ya, ada pengembangan daripada teori ataupun ilmu yang sudah ada. Sementara disertasi actually in Malaysia or Singapore and other countries we call tesis or PhD tesis gitu ya. Jadi tesis untuk PhD, untuk doktoral. Jadi nanti kalau disertasi ini dia lebih kepada adanya inovasi ya. Jadi dia pertama adalah memetakan berbagai teori yang ada, kemudian mendiskusikan, mengkritisi dari teori yang ada, mungkin bisa mematahkan, mungkin juga bisa mengkritik tajam gitu ya. Nah, setelah itu baru mengkonstruk dari teori yang ada. Nah, ya, saya yakin semua sudah paham. Jadi sebenarnya lebih kepada kedalaman pembahasannya itu. Ya, jadi paham nih. Oke, ya seperti ini contohnya gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang skripsi ya, dia sifatnya adalah lebih kepada pengalaman empiris ya. Jadi dia kurang deep gitu ya. Sementara kalau tesis ya, tadi skripsi ya, kalau tesis itu dia empiris dan juga teoritis ya. Plus kalau disertasi itu dia sudah ada teoritisnya didukung oleh empirisnya dan juga lebih mendalam
Apa standar kebenarannya? Standar kedalamannya banyak. Salah satunya adalah penggunaan referensi yang paling mudah itu ya. Jadi penggunaan referensi ya, misalnya ya kalau umpamanya sarjana ya skripsi itu mungkin lebih kepada apa ya, lokal gitu ya, artinya nasional lah paling tinggi gitu. Tapi kalau sudah tesis sudah mestinya sudah misalnya ya Southeast Asia gitu ya. Kalau disertasi ya sudah ini ya, sudah levelnya itu sudah internasional. Dari sisi bobot ilmiahnya ya rendah ke sedang, sedang ke tinggi ya, kalau itu lebih ke tinggi karena ada innovation-nya. Kemudian metode analisisnya ya kalau S1 lebih kepada deskriptif gitu ya. Jadi kalau tadi yang di kelas itu hanya deskriptif kualitatif gitu ya, oh itu menunjukkan apa namanya, itu adalah level dari degree ataupun sarjana ya. Sementara kalau di tesis itu sebenarnya lebih ada analisis lebih mendalam ya, walaupun tadi yang skripsi ada juga yang ada analisis ya, tapi kalau sudah disertasi sudah analisis dan juga kritik plus inovasi ya, dia melahirkan sebuah teori baru. Originalitas saya yakin semua juga original karena dalam Islam ini adalah salah satu daripada keberkahan ilmu ya. Kama qala Imam Al-Qurtubi fi Jami' Ahkamil Quran, min barakatil ilmi idhafatul qaul ila qailiha. Salah satu daripada keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan, menisbatkan ya akwal ataupun teori pendapat kepada sahibnya, kepada pemiliknya. So ini berlaku terkait dengan apa? Plagiarisme ya, tidak boleh adanya plagiarisme. Kemudian yang menarik juga dari bidang dalam aspek dimensi daripada skripsi ya ataupun tesis itu adalah dia biasanya kualitatif ya, kuantitatif ataupun juga boleh juga menggunakan post, istilahnya itu post kualitatif ya atau post positivism ya. Nah ini biasanya kalau sudah di disertasi itu biasa sudah pakai mix method ataupun kuantitatif. Kalau yang belum paham nanti boleh bertanya ya. Nah publikasinya, nah sekarang nih sudah sudah diwajibkan nih bagi pada untuk mahasiswa nih kalau untuk skripsi dia mesti udah publish di jurnal lokal ataupun nasional, minimum dia di Sinta 6 ataupun Sinta 5 ya. Tapi kalau udah tesis dia mesti dah levelnya nih dah nasional, dia mesti di Sinta nih level Sinta 3, Sinta 4 gitu ya. Nah, kalau udah disertasi mesti dia di Sinta 2 ataupun di Scopus untuk standar international standard ya. Oke, kita lanjut ya. Itu perbedaannya lah. Itu hanya mukadimah saja. Oke, next. Berikutnya, nah, ketika kita mau menulis skripsi, tesis dan disertasi, ya kita boleh menggunakan secara simpel itu adalah logika menulis ya. Logika menulis simple sangat ya. Jadi pertama nih kita mesti paham tentang academic problem ya. Jadi ada permasalahan. Permasalahan ini dia orang cakap nih dia macam gap antara teori dengan reality ya. Jadi antara teori dengan apa yang berlaku di masyarakat. Tetapi kalau saya pun boleh cakap, jadi yang namanya permasalahan academic problem itu adalah dia boleh bersifat negatif ataupun juga dia boleh bersifat positif. Mestinya dia adalah academic problem ataupun permasalahan yang terkait dengan apa? Akademik gitu ya. Nah ini perlu dipahami. Kemudian riset metodologi. Ini biasanya nih masa saya dah lepas daripada master pun macam saya belum paham lah apa tuh riset metodologi. Ya jadi bila ada pelajar yang mungkin di level degree atau mungkin di master tapi dia belum paham pasal riset metodologi, saya rasa tak ada masalah lah ya, no hal ya. Tapi kita mesti belajar lah, kita mesti paham daripada apa kuantitatif, apa itu kualitatif, apa itu mixed method, apa itu macam concurrent, ada juga embedded dan sebagainya. Itu kita mesti paham. Caranya macam mana? Caranya kita mesti baca lah daripada buku-buku riset metodologi. Ya, nanti bila dah level master ataupun PhD, kita boleh kritik lah daripada riset metodologi itu. Macam mana position daripada Islamic Research Methodology. Saya rasa boleh tengok daripada YouTube saya. Di YouTube saya ada banyak cakap pasal Islamic Research Methodology. Jadi ada permasalahan, ya ada masalah,
kemudian ada metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, setelah itu baru penarikan kesimpulan. So simple, gampang kan ya, gampang. Masalahnya apa gitu, kadang orang itu nyarinya susah nih, dia bilang gimana cara cari permasalahan gitu ya. Ya masalah itu tadi, ya masalah itu adalah sifatnya itu apa ya, sesuatu yang memang memiliki apa di luar kebiasaan gitu ya, di luar kebiasaan itu adalah masalah baik positif ataupun negatif. For example, if we study about Islamic education misalnya gitu ya, selalunya ada sekolahan yang bagus gitu ya, sampai international level gitu ya. Ada juga sekolahan yang mungkin dia mundur ya, bahkan mungkin muridnya itu tidak ada. Itu kan ada negatif, ada positif, tapi semuanya itu adalah ilmu pengetahuan atau itu adalah permasalahan ya. Jadi masalahnya kita identifikasi, kemudian cara untuk menyelesaikan masalahnya itu kita gunakan riset metodologi, metode penelitian, dan kemudian kita hasil analisisnya yang mendalam itu kita jadikan kesimpulan sebagai rekomendasi dan saran ya. Dalam bidang Islamic Studies tentu saja, nah masing-masing disiplin ilmu itu punya riset metodologinya sendiri-sendiri ya. For example ya, mungkin pelajar-pelajar daripada Kim nih yang ambil daripada departemen untuk ilmu Al-Quran dan tafsir, selalunya adalah menggunakan ya misalnya tafsir ataupun maudhu'i ya, tematik ya. Nah, pas cakap pasal tematik, boleh, kemarin saya pun ada discuss, kita ada YouTube-nya juga, di YouTube saya boleh tengok daripada Profesor Dr. Sukri Hanafi terkait dengan tematik ataupun metode maudhu'i ya. Utamanya nanti mungkin ada beberapa pelajar daripada Kim yang dah menulis tesis terkait dengan ataupun using riset metodologi dalam hal tematik ya. Hasilnya ini logika menulis, so simple ya, gampang banget kan ya. Nah, berikutnya. Nah, ini yang paling penting nih ya. Jadi dalam menulis gitu ya, skripsi, tesis ataupun disertasi ya, untuk memudahkan sebenarnya ya, mulai dari proposalnya. Ya, mulai dari proposalnya itu adalah ada bab 1, ada bab 2 dan bab 3. Chapter 1, chapter 2 dan chapter 3 ya. Nah, kalau chapter 1 itu biasanya adalah introduction ya, ataupun pendahuluan ya. Di pendahuluan itu selalunya adalah background ataupun latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada signifikansi penelitian, ada manfaat penelitian, ada sistematika penulisan. Nah, detailnya di sini. Saya rasa tadi saya pun dah share daripada file saya ini dalam bentuk PDF di grup ya, amalamnya. Nanti mungkin boleh saya share di masing-masing partisipan ya. Tadi di bab ini dulu ya, walaupun nanti ada penjelasannya di sini sebenarnya ya. Ini penjelasannya, tapi saya ulang dari sini dulu ya. Jadi ini adalah, jadi ketika kita menulis skripsi, tesis ataupun disertasi, itu bab 1 adalah pendahuluan ya. Bab 2 itu adalah biasanya itu kerangka teori ya, ataupun landasan teori ataupun landasan pemikiran. Itu biasa masing-masing university beza-beza, tapi saya rasa dalam hal ini pun samalah secara garis besarnya ya. Nah, ini bab keduanya ya. Jadi dia bicara tentang definisi operasional, lepas itu ada kerangka teori, kemudian ada korelasi antar variabel, ini kalau menggunakan kuantitatif ya. Lepas itu pun mesti ada literatur review. Kita nanti cakap pasal apa itu literatur review ataupun kajian terdahulu yang relevan ya. Dan ada hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah apa? Yaitu jawaban sementara ya, jawaban sementara daripada apa yang nak kita buktikan dalam riset metodologi, utamanya yang menggunakan statistik ya, menggunakan Microsoft Excel, menggunakan SPSS ya, ataupun aplikasi yang lainnya. Demikian pun kita boleh juga guna kerangka pemikiran ya. Ini secara general ya, nanti lebih spesifik ya, Anda boleh lihat, boleh tengok daripada buku
buku panduan penulisan. Saya rasa kemarin saya sudah ada juga, nanti boleh saya cari lagi untuk buku pedoman penulisan tesis yang ada di MIC ini ya. Di Istiqratul Falah pun dah ada juga ya, sudah ada juga, nanti tinggal lebih kurangnya sama, nggak jauh berbeda, 80-90% tuh dia sama ya. Nah, kemudian di chapter 3 ya, di bagian ketiga ini adalah riset metodologi. So, kita mesti paham ada 3 istilah. Yang pertama adalah metode penelitian, yang kedua adalah pendekatan penelitian, dan yang ketiga itu adalah desain penelitian. Ya, secara teoritis nggak usah dipikirin lah ya. Jadi artinya, oh ya udah kita ngikutin ini saja, ada waktu dan lokasi penelitian, kemudian desain penelitian, ada pendekatan penelitian, nanti ada jenis datanya, teknik pengumpulan collecting datanya, kemudian how to analyze data gitu ya, dan sampai kepada penarikan kesimpulan ya. Ini ada di chapter 3 ya, di bab yang ketiga. Nanti saya akan detailkan ya, tenang saja, pelan-pelan ya. Nah, kemudian di chapter 4 ya, ini adalah pemaparan hasil penelitian. So, berarti di sini adalah analisis ya masing-masing variabel ataupun pertanyaan penelitian. Nah, dalam hal ini berarti kita mesti gunakan teori yang dah kita guna di chapter 2 ya. Jadi ini harus ada kesinambungan. Jadi harus ada keterikatan. Jadi masa kita tulis di chapter 2 dia pasal apa teori-teori yang kita dah ada, lepas tu letak dia di bab keempat ya, supaya dia ada sinkron. Jadi antara bab 2 dengan bab 3 ya, between chapter 2 and chapter 4 dia mesti ada continuity ya, ada kesinambungan. So jadi bab 4 intinya itu adalah bagaimana memaparkan hasil penelitiannya. Ya nanti boleh tanya nih, hasil penelitiannya bagaimana, kemudian jawaban itu seperti apa ya. Masing-masing agak sedikit ya perbedaan, tapi tidak jauh berbeda ya. Jadi biasanya bab 4 itu mulai dari yang pertama itu ada yang lokasi diletakkan di situ, tapi dia biasanya lebih banyak itu langsung kepada pertanyaan penelitian ya. So apa yang nak kita jawab daripada pertanyaan itu ada di bab keempat. Bab kelima kesimpulan dan saran-saran ya, kemudian plus ada references, daftar pustaka. Lepas itu kita boleh guna lampiran ya, attachment-nya itu boleh kuesioner bila riset metodologi kita yang adalah kuantitatif ya, ataupun transkrip wawancara ya, ataupun juga dokumentasi macam bila kita nak buat riset kajian pustaka, so kita ambilkan daripada kitab-kitab turos ya, kitab-kitab klasik ya. Nah, so kita boleh boleh kita print screen, kita boleh letak sebagai attachment, sebagai lampiran, supaya bila macam reviewer ataupun penguji dia nak tanya macam mana ini boleh dapat kat mana nih, inilah ini stas ini ada, saya ambil daripada riwayatnya ini, lepas tu akwal daripada imam pun dia ada di sini, tengok dia dah ada ya, dia boleh letak nanti masa kita presentasi daripada temuan ataupun tesis kita. Nah, di sini ya, ini bab pendahuluan. Ini yang saya kasih warna coklat nih, ini biasanya dia pilihan ya. Jadi ada yang ada di beberapa university, kampus ya, ada juga yang tidak ada. Jadi mulai dari latar belakang masalah itu pasti ada. Nah, yang paling banyak orang itu yang sering salah lah kita sebut saja ya. Itu kadang ketika dia menulis latar belakang masalah gitu ya, itu diletakkan semua referensi itu ataupun juga apa yang kita pahami itu di latar belakang masalah. Nanti kayaknya boleh juga lihat skripsi kita nih yang pernah S1 ya. Skripsi kita itu kayak gimana sih, kok kayak ini ya, saya sendiri sama ya, ketika saya melihat skripsi saya gitu masih ada sampai sekarang itu, ini kok begini banget gitu ya. Ketika saya menulis latar belakang masalah ataupun background, problem tuh macam dah selesai, dah finish. Macam tuh ya. Jadi kayak udah selesai, padahal mestinya tak macam itu ya. Mestinya macam kalau di misalnya definisi gitu ya, ataupun juga dasar hukumnya, kita jangan diletakkan di background ataupun latar belakang masalah. Biasanya kita letakkan di chapter 2 ya, di bab yang kedua. Nah, jadi bab 1 ini adalah bab pendahuluan.
ya, introduction, ya. 1.1-nya adalah latar belakang masalah, and then 1.2-nya adalah identifikasi masalah. Nah, ini beberapa university, beberapa kampus itu kadang ada identifikasi masalah, kadang tidak ada gitu ya. Jadi nggak ada masalah tuh ya. Kemudian ada rumusan masalah, ini pasti ada ya, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, jadi selalu ada. Ya wajib ada nih, karena yang kan masalah yang mau dicari ini kan ya. Nah ini ya, kemudian batasan masalah ini biasanya kalau untuk yang kuantitatif, jadi batasan masalah mulai dari respondennya gitu ya, kemudian juga lokasinya ataupun tempat penelitiannya, biasanya dia selalu ada di sini ya, batasan masalah. Tujuan penelitian ya, kalau rumusan masalah nanti bisa ada ini juga, berarti dia menulis tentang bagaimana, misalnya kalau kuantitatif itu ya misalnya apakah ada hubungan gitu ya antara X1 ya terhadap Y. Ya, apakah ada hubungan korelasi antara X2 terhadap Y? Apakah ada hubungan antara X1 dan X2 secara simultan terhadap Y? Ya, kalau yang di Islamic Studies biasanya bagaimana penafsiran misalnya tentang peran ayah dalam pendidikan anak misalnya ya. Nah, di dalam Al-Qur'an, atau bagaimana tafsir dari Imam Al-Qurtubi terkait dengan ayat-ayat tentang misalnya kurikulum akidah misalnya gitu ya. Atau mungkin nanti boleh kita tanya ya satu-satu ya. Oke, lanjut. Udah hampir 35 lebih nih. Cap, saya mungkin agak cepat sedikit. Ada tujuan penelitian, ya, kemudian ada manfaat penelitian, kemudian signifikansi penelitian, kemudian sistematika penulisan. Nah, ya, ini karena dia adalah biasanya itu kayak semacam proposal awal di bab 1 ini selalu ada sistematika penulisan, dan memang biasa selalu ada di 1.8 ya. Di 1.8 ini dia ada sistematika penulisan. Ini bab 1 ya. Jadi bab 1 itu isinya itu ini ya, isinya itu ini, tapi yang warna coklat ini kadang ada kadang tidak, tapi letakkan pun tak apa, nanti bila macam pembimbing itu cakap ini delete nih, bolehlah kita delete ya. Kayak ini adalah bab 1 pendahuluan atau background ya. Ini latar belakang masalah, jangan lupa ya. Jadi latar belakang masalah itu memulai tulisan dengan hal-hal yang umum ke khusus ataupun juga khusus umum. Jadi tergantung sih kita mau berangkatnya itu dari mana. Yang penting cara berpikir kita itu dia logis dan sistematis. Sistematis lah yang pasti ya. Jadi dia harus sistematis. Jadi ketika bisa saja maju mundur gitu ya, bisa dari yang lama ke yang baru, atau yang baru yang lama, dari yang umum ke yang khusus, atau yang khusus ke yang umum, itu no problem ya. Tetapi dia harus sistematis berurutan. Saya ingat sekali tuh masa saya bantu kawan daripada Singapura untuk dia menyusun tesis di UTM di GB. Dia betul-betul dia punya tulisan tuh, dia punya tesis tuh, dia betul-betul mesti padu paragrafnya tuh ya. Jadi A, B, C, D-nya tuh dia mesti betul-betul padu dan memang sama. Jadi last paragraf tuh dia mesti ada sambungan di paragraf yang new paragraf, yang paragraf berikutnya ataupun next paragraf gitu ya. Nah, jadi memulai tulisan, kemudian lengkapi juga dengan literatur dan data relevan ataupun terkini. So, walaupun misalnya penelitiannya itu adalah kualitatif gitu ya, jadi bukan berarti tidak ada tabel, tidak ada bagan, tidak ada chart for example ya, tetapi itu pun boleh guna. Macam bila saya nak riset pasal misalnya nih ya, misalnya pernikahan di Singapura. Berarti kan saya pun mesti tahu ya, kita ada data daripada jumlah pernikahan Muslim yang ada di Singapura. Saya rasa itu data tuh dia banyak lah macam itu, ataupun madrasah. Jadi macam mana madrasah di Singapura nih yang mengajarkan Al-Quran, ataupun college ke gitu ya. Nah itu ada, kita boleh letakkan data. Jadi bukan berarti yang kualitatif itu dia tak ada chapter pun dalam Islamic Studies ya, di ilmu Al-Quran dan tafsir, ataupun di syariah ya, ataupun di Muqaron al-Madzahib, dia pun boleh kita letak daripada table itu. So jadi tidak anti dengan table ya. Jadi pun ada literatur review dan juga data yang relevan ya. Jadi kalau di Indonesia ini, kalau kita mau menulis tentang pendidikan misalnya kurikulum merdeka misalnya, data kita, referensi kita tahun 75, tahun 85, sebelum lahir itu ya. Nah jadi itu ketinggalan. Jadi kalau untuk tesis ya, minimum itu adalah 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Dan biasanya kalau untuk
master ya, untuk di S2 dan S3 itu referensi itu harus penulisnya itu adalah seorang doktor gitu ya, ataupun profesor gitu. Jadi untuk menjaga quality daripada references kita ya, daripada daftar pustaka kita itu. Data yang relevan tadi maksudnya itu ya, jangan cari data tentang kependudukan, tentang kualitas pendidikan, atau tentang itu yang lama gitu ya. Jadi yang recently lah, yang paling mutakhir lah, yang paling terkini. Nah, contoh ya. Kemudian jangan lupa kutip berbagai teori yang berkaitan dengan topik utama. Jadi kita mesti paham teori daripada yang mungkin kita boleh guna di chapter 2 ataupun nanti boleh juga di chapter 4 ya. Tambah dengan bagan tabel dan juga data statistik ya, apalagi ini yang di kuantitatif ya. Di kualitatif pun tadi saya sudah cakap boleh guna juga tabel ke bagan, dia macam apa ya, rangkaan, itu kita boleh letakkan identifikasi berbagai permasalahan. Jadi kalau tanya tadi ya di sini, apa sih bedanya antara ini ya, antara misalnya rumusan masalah dengan identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah dia boleh banyak gitu ya, mungkin lebih dari 10. Tapi rumusan itu mesti mungkin kalau di degree itu boleh hanya 2 pun, actually dia 1 pun sebenarnya pun tak apa ya, dia pun boleh sebenarnya 1 tuh. Tapi biasa kurang sedikit lah ya. Biasa pembimbing ini selalunya dicakap 2 lah, jangan 1. Jadi kalau identifikasi itu jadi mengidentifikasi daripada berbagai problem yang ada di objek riset gitu ya. Nah, sementara kalau rumusan itu yang akan kita jawab di tujuan penelitian. Nah, itu ya. Jadi mesti identifikasi masalah itu dia mesti ada, dia harus ada. Walaupun dia tidak menjadi subtopik tersendiri. Rumusan masalah jangan lupa nih. Nah, ini yang paling sering utamanya yang di degree ataupun yang baru-baru dalam menuliskan tesis ya. Jadi dalam rumusan masalah ataupun pertanyaan penelitian itu mesti fokus pada academic question yang akan dianalisis ya. So kita using how ya, bagaimana, dan juga mungkin seperti apa ya hubungan, kemudian juga korelasi ya, kemudian sebab akibat. Nah, itu jadi gunakan kata-kata yang memang dia itu menunjukkan ada proses untuk menjawabnya. Jadi bukan apakah gitu ya. Kalau mungkin kalau di kuantitatif selalu pakai apakah, walaupun ada tambahannya gitu. Jadi apakah ada hubungan antara X dengan Y? Apakah ada hubungan antara puasa Senin Kemis dengan hasil belajar siswa? Ini Islamic education gitu ya. Oke, kemudian jenis pertanyaan penelitian meniscayakan ya jawaban yang bersifat analisis bukan deskriptif ya. Sebenarnya misalnya kalau begini, kalau kita bagaimana model pendidikan misalnya Islam ya, itu terlalu general ya, bagaimana pendidikan Islam menurut misalnya Muhammad Nasih Ulwan. Nah, itu juga deskriptif, sebenarnya tidak dibahas pun dia akan ada di bab kedua ya. Jadi sebenarnya 1 pun nggak apa-apa, tapi biasanya ya biar kelihatan 2 lah. Nah, kalau yang yang tesis nih, yang untuk di master level nih, dia mesti ada pengembangan ya, ada analisisnya itu lebih deep. Bagaimana? Nanti kita diskusi ya. Kemudian jumlah pertanyaan akan dijawab lanjut penelitian, analisis pembahasan, dan juga kesimpulan. Jangan lupa, ini yang paling penting biasa kalau pas ujian proposal ataupun ujian nanti tesisnya, yaitu pertanyaan itu harus sama jumlahnya dengan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian harus sama jawabannya atau sama jumlahnya dengan tujuan penelitian, kemudian dianalisis pembahasan sampai pun kepada conclusion ya, di kesimpulannya. Itu dia mesti sama ya, dia mesti sama. Jadi jangan sampai rumusan masalah ya, kemudian tujuannya ada 3 ya, kemudian nanti kesimpulannya ada 5 gitu ya. Ya itu tidak tak macam itulah ya, tidak seperti itu ya. Jadi tadi jumlah pertanyaan itu harus sama tujuan. Di chapter 4 ya tentang analyzing data ya, kemudian juga di kesimpulan. Oke, ini adalah rumusan masalah. Berikutnya adalah, ini saya gabungkan karena ini nggak usah mikir gitu ya, karena tinggal copy ya, tinggal
copy paste gitu ya, tinggal copy paste katanya gitu ya. Jadi ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada signifikansi penelitian. Ini nggak usah dibahas ya. Kenapa? Karena ya batasan masalah itu sudah jelas ya. Kemudian tujuan penelitian tadi tinggal copy dari rumusan, kita ganti kata tanyanya, tinggal kita tukar dengan untuk menguraikan, untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, ya, untuk mengetahui hubungan, untuk mengetahui misalnya sebab akibat. Nah, seperti itu ya. Manfaat penelitian juga dia standar saja, ya, dia ada teoritis dan juga praktis. Teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khasnya dalam bidang syariah, khususnya dalam bidang Islamic education, pendidikan agama Islam. Secara praktis itu boleh untuk government, ya, ataupun institution, ataupun juga untuk university, dan juga for all people, tentu saja gitu ya. Jadi lengkap tuh semua. Jadi untuk teori yang praktis itu ya tinggal ngopi aja gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin ya. Signifikansi penelitian tidak mesti ada. Ini biasanya untuk level PhD dan juga biasanya penelitian yang didanai oleh pemerintah, government, ataupun juga oleh NGO ya, non-government organization ya. Jadi signifikansi ini tidak mesti ada gitu ya. Tapi tengok daripada buku pedomannya. Bab kedua adalah kerangka teori. Nah, ini ada orang yang beberapa kampus itu ada bilang kerangka teori, ada landasan teori, ada kerangka pemikiran, ada landasan pemikiran, ya. Pokoknya intinya itu bagaimana sebuah penelitian itu di framework ya, di frame ya, ada kerangkanya, ada kerangka. Jadi Anda itu membuat sebuah penelitian tidak kemana-mana gitu ya. Ini saya akan meneliti ini, kemudian teori-teori yang ada terkait dengan penelitian saya adalah ini, kemudian ada grand teorinya, ada middle teorinya, ada aplikasi teorinya, kemudian penelitian yang sama dengan ini sudah dilakukan oleh A, B, C, D, ya, oleh fulan, dan seterusnya. Kemudian kerangka pemikiran yang saya akan gunakan dalam tesis saya adalah seperti ini. So ini adalah di chapter 2 ya, di theoretical framework ya. Oke, bab 2. Nanti kalau nggak paham boleh tanya lah ya. Yang berikutnya adalah di tadi ini ya, definisi operasional. Ini biasanya yang kuantitatif ya. Jadi penulis, author ini dia memaparkan mengenai definition, pengertian, kemudian juga ruang lingkup ya, karakternya, kemudian juga berbagai teori terkait dengan topik daripada penyelidikan kita. Nah, itu ya. Penekanannya tentu saja bukan hanya di definisi, tetapi pada teori yang berkembang, teori yang mutakhir, supaya kita boleh dapatkan pengetahuan perkembangan dari ilmu yang terbaru. Nah, harus dia dibuat dengan variabel ataupun subtopik judul yang ataupun secara komprehensif ya. Jadi apa nih yang Anda itu mau meneliti tentang apa, jelaskan di bab kedua gitu ya. Nah, kemudian pembahasan didukung oleh data mutakhir serta sumber kredibel sesuai dengan tingkat pendidikan ya. Jadi kalau kita di level master nih ya, jangan sampai ketika kita mengutip tentang etimologi atau bahasa, kita ngambil dari internet, kita ngambil dari jurnal, kita ngambil dari skripsi orang, tesis orang, tidak. Jadi kalau kita mengambil definisi etimologi bahasa, ya kita ngambil dari kamus lah ya, kamus besar bahasa Indonesia ya, mungkin ada kamus induk daripada bahasa Melayu ya, lepas itu mungkin ada Webster Dictionary gitu ya, Oxford Dictionary gitu ya. Nah itu untuk referensinya itu. Demikian juga kalau ada istilah-istilah tertentu itu kita berguna ensiklopedia yang itu bisa menjadi sumber utama. Nah, demikian juga nanti kalau kita mengutip daripada buku, jangan misalnya fulan dalam fulan. Nah, itu dihindari itu. Ya, misalnya dikatakan Abdullah dalam Ahmad ya tahun 2020 misalnya gitu ya. Jadi itu karena dia mengutip dari kutipan orang ya. Jadi kurang original gitu ya, kurang original daripada referensinya itu. Ya, seperti itu ya. Jadi penulisan, kemudian penekanan bukan hanya definisi, kemudian pembahasan didukung juga oleh data yang mutakhir. Oke. Next, ini biasanya kalau di UIN ya, UIN Gunung Jati Bandung ya, Senang Gunung Jati Bandung, terus dia selalu ada grand teori, ada middle teori, ada aplikasi. Sebenarnya
untuk menguatkan Anda ketika mau membahas tentang ini, teori besarnya itu apa, grand teorinya itu apa, gitu ya. Kemudian aplikasi ataupun middle teorinya itu apa, ya. Kemudian aplikasi teori itu seperti apa, ya. Kalau di jurnal dia cukup satu teori itu sudah bisa digunakan, ya. Nanti berarti ada keterbatasannya kenapa Anda menggunakan teori ini. Misalnya saya mau membahas tentang misalnya tentang rumah tangga misalnya gitu ya. Kemudian saya menggunakan teorinya misalnya pakai makositnya Abu Zahroh gitu ya. Oh, berarti saya gunakan ya udah dari Abu Zahroh itu saja, mulai dari Tahdhibul Fard, kemudian Iqamatul Adalah, kemudian satu lagi adalah Tahdhibul Fard, yang kedua adalah Iqamatul Adalah, yang ketiga adalah Tatbikul Maslahah. Nah, itu berarti dia ada grand, ya ada middle, ada application ya. Ini tapi kalau beberapa kamus sudah hanya menggunakan beberapa teori yang digunakan. Ketika Anda misalnya menulis tentang pengembangan kurikulum, gitu ya, berarti Anda harus mengutip berbagai teori tentang atau rumusan ataupun formula tentang pengembangan kurikulum. Ya, ketika Anda misalnya menulis tentang hadis science, gitu ya, berarti Anda harus paham tentang hadis interpretasinya mungkin dengan hadis ilmi misalnya, gitu ya. Nah itu harus betul-betul dikuasai, ya. Ini teorinya. Kemudian literatur review, menurut saya penting sekali. Saya sudah buat beberapa video terkait dengan literatur review itu. Jadi penelitian terdahulu yang relevan ataupun previous studies, gitu ya. Kenapa kita mesti guna previous studies? Karena supaya memosisikan daripada riset kita dengan penelitian orang lain, ya. Jadi dalam literatur review itu, jadi penelitian kita ini, penelitian apa yang sudah kita teliti sejatinya sudah diteliti oleh orang lain, tetapi kita harus punya sisi yang berbeda. Nah, jadi ada unsur yang berbeda, misalnya penelitian tentang misalnya tentang sistem madrasah gitu, ataupun madrasah separuh masa di Singapura, ataupun sistem perkawinan di Singapura, ataupun juga nuzriah di Singapura, ataupun sistem waris di Singapura. Itu Anda banyak tuh, so kita mungkin cari yang berbeza, yang mungkin tak sama lah dengan previous study sebelumnya, gitu ya. Jadi ada perbedaan. Oh, saya nelitinya di Indonesia, oh saya nelitinya di Sumatera, oh saya nelitinya di Jawa, saya di Sulawesi, di Papua, dia ada yang bedanya. Ya, jadi dan jangan lupa pilih literatur review yang relevan dengan tema utama penelitian. Nah, bagaimana caranya? Dulu pernah saya ajarkan, nanti di Publish and Perish itu bisa kita gunakan untuk mencari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, kemudian juga di itu bisa digunakan bagaimana boleh temukan juga berbagai penelitian dengan topik yang mungkin akan kita lakukan. Nah, yang paling penting adalah quality daripada literatur review tuh. Ya, jadi kalau kita lihat jurnal Desinta 6 atau mungkin belum terakreditasi, Sinta 6, Sinta 5, ya itu kualitinya dia low lah ya. Bila ada Sinta 4, 4, kemudian mungkin ketiga dia dah middle ya. Tapi kalau sudah Desinta 2 ataupun Sinta 1 dia masuk ke Scopus dah internasional jurnal. Tapi kalau degree ini biasa bolehlah tadi saya cakap nih macam di level di Sinta 6 ataupun 5. Macam mana kita boleh tahu apa dia punya Sinta berapa? Sinta ini dia leveling dalam jurnal artikel di Indonesia. Macam di Malaysia pun ada, ya itu boleh tengok daripada apa yang di Malaysia atau my.web apa gitu ya, itu ada tuh untuk ininya, untuk ranking daripada jurnal ya. Kemudian literatur review utama adalah jurnal. Nah, zaman sekarang ini ya, jadi zaman sekarang ini the first or main references itu adalah jurnal. Baru tesis ya, tesis master on PhD, kemudian juga hasil penelitian, kemudian skripsi, dan juga nanti buku gitu ya. Jadi buku itu level keberapa gitu ya dari sebuah referensi utama. Kenapa jurnal? Ya karena jurnal ini dia lebih aktual. Ya, dia lebih terbaru, data-datanya, hasil penelitian dia terbaru, minimum dia ada dalam 2 atau 3 tahun lah ya. Nah, itu. Nah, nanti dalam technical daripada daripada literatur review teknis ya.
teknis dalam meneliti review ini dia macam nih, dia seperti ini ya. Mulai dari autornya, nama peneliti, lepas itu tahun, kemudian lembaga ya, institution, metode yang digunakan, alat menganalisis hasil penelitian, dan perbedaan penelitian dengan yang akan kita lakukan. For example ya, sebagai contoh, Abdurrahman tahun 2020 ya di State Sirajul Falah telah melakukan penelitian mengenai pengembangan kurikulum berbasis fikih anti korupsi ya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif ya ataupun normatif kualitatif ya, dengan data-data dari sumber-sumber kajian pustaka ya. Kemudian hasil kesimpulannya adalah bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis fikih anti korupsi ya dilakukan melalui ya penyematan insourcing daripada materi-materi tentang korupsi ke dalam anti korupsi ya, ke dalam ke dalam kurikulum mata pelajaran di pendidikan agama Islam. Kemudian perbedaan penelitian yang akan saya lakukan adalah saya hanya fokus kepada misalnya kitab Al-Um lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya. Jadi seperti itu untuk contoh ataupun urutan ya daripada literatur review ya. Dan jangan lupa ini sangat teknikal tapi I think it's important for us ya. Jadi urutkan literatur review berdasarkan tahun, topik yang dibahas ya. Misalnya metode penelitian, lokasi penelitian, kemudian variabel dan juga objek penelitian. Ya, jadi dari tahun yang paling lama, jadi kita akan tahu penelitian 2020, kemudian 2021, 2022 sampai 2023. Dari mana kita dapat literatur review? Lagi-lagi saya cakap tadi, boleh daripada Google Scholar, lepas itu daripada Sinta, lepas itu juga dari ResearchGate, daripada akademia, ataupun boleh daripada mungkin repositori kampus kita. Gitu ya. Pokoknya banyak lah. Tadi menggunakan Publish and Perish juga boleh, pakai moraref.kemenag.or.id bisa juga, kemudian juga bisa pakai portal Garuda. Cukup banyak ya. Jadi saya harus beli dong, ini nggak ada zaman sekarang tuh, udah nggak ada lagi beli-beli buku atau jurnal gitu ya, kecuali jurnal yang Scopus tuh biasa dia masih harus beli gitu ya. Oke, is literatur review. Kemudian kerangka pemikiran. Ini beberapa kampus tidak menggunakannya, dia menggunakan rangka teori karena tadi sudah di awal, tapi menurut saya juga penting juga. Jadi ketika kita membuat sebuah pembahasan, otomatis kan kita punya framework ya, cara kerangka berpikirnya seperti apa, cara menyelesaikannya gitu. Misalnya saya mau meneliti tentang misalnya nuzri'ah dalam fikih Islam atau menurut madhab dalam Islam. So berarti kan saya mesti kumpulkan ya, berarti oke, ini adalah makna daripada nuzri'ah, lepas itu dalam kitab dari Hanafi, dari Syafi'i, dari Hambali, dari Maliki, so kita boleh collect data itu, baru kita analyze, macam itu ya. Nah ini untuk apa? Jadi untuk menguji originality daripada penulis ataupun autornya ya, kemampuan berpikir logis, sistematis dan empiris dalam riset kita. Nah ini jadi bagian dari kerangka pemikiran. Oke, next. Udah jam 9 ini aja ya. Ini bab 3 metode penelitian, dari saya sebutkan mulai dari waktu dan lokasi penelitian, desain penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, ini dibahas ya, mulai lokasi penelitian kayak secara mudah ya, kemudian desain penelitian. Jadi desain namanya juga desain, berarti keseluruhan dari mulai awal sampai akhir ya, itu adalah desain. Pendekatan research approach, nah biasanya dia adalah kuantitatif ataupun kualitatif ataupun mixed method ya. Kalau saya menyebutnya dengan Islamic research untuk kajian-kajian ataupun penyelidikan dalam ruang lingkup Islamic studies gitu ya, di syariah, di muqarran al-madahib, di ilmu Al-Quran dan tafsir gitu ya. Jadi dia normatif,
kualitatif gitu ya. Pendekatan kualitatif ya, kemudian bisa mix method, data dalam penelitian. Ini kadang mungkin masih ada yang belum paham terkait dengan macam mana Ustaz bila saya nak buat penyelidikan tapi memang bidang saya muqarrar al-madzahib ataupun bidang saya ini syariah, macam tak connect lah bila kita guna riset metodologi yang orang Malaysia cakap ini dia lazim ya, metodologi yang lazim, yang kalau Indonesia itu bilangnya konvensional, yang biasa gitu ya. So memang difference ya, memang berbeza lah ya. Kenapa? Karena memang tekniknya berbeza, lepas itu cara untuk menganalisisnya pun berbeza. So kita mesti guna daripada research approach yang memang based from Islamic perspektif. Oke, ini data dalam penelitian kita mesti paham ya, daripada data ini berdasarkan mungkin daripada sifatnya, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Lepas itu berdasarkan sifatnya dia ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya, ataupun tadi mix ya, berdasarkan jenisnya. Mungkin dia kalau yang kuantitatif ini kita boleh cakap pasal macam continuous data, kemudian discrete data ya. Kalau yang kualitatif ini dia ada nominal data, ada ordinal data, dan binary data. Ya, nanti tekniknya itu ada. Kalau kuantitatif dia berarti pakai angket ataupun kuesioner. Kalau kualitatif itu dia guna observation, lepas itu interview, lepas itu dokumen studies. Yang paling banyak itu. Jadi standar ini untuk kualitatif kita boleh guna daripada Miles and Haberman ya di 2009 ya, di UI Press itu boleh kita guna ya, gampang, jadi tentang mudah ya, senang je lah ya. Analisis datanya tadi boleh kita guna statistik, boleh guna kualitatif, boleh guna etnografi, fenomenologi. Sekarang ini kita ada virtual etnografi, di case study, di content analysis, kemudian historical analysis, arkeologi, ataupun juga kajian pustaka. Saya dah kumpul, saya dah terkait dengan riset metodologi. For example, ini ada saya di metodologi penelitian agama ya. Lepas itu pun ada juga ini metodologi penelitian agama. Tak nampak ya? Ya, karena guna macam inilah. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian ini adalah data analisisnya, kemudian ini hasil dan pembahasan, ya, pemaparan hasil penelitian, variabel dan rumusannya, analisis masing-masing variabel, tentu saja dia using teoris, ya, kemudian pembahasan menjawab pertanyaan, kesimpulan, saran, dan rekomendasi, keterbatasan penelitian ya kita sebutkan, kemudian references ya, daftar pustaka, I'm using APA style ya, jadi APA style itu American Psychological Association, ini biasa digunakan vendor ini macam ini, Senjaya, Saksa Juarsa ya di 2014 ya, Introduction Communication Theory di tulisan yang ada di kampus masing-masing kamarnya, and the last is me, and I think that for me, and we can discuss about how to write. Silakan if you have question ya, kalau ada yang mau bertanya terkait dengan bagaimana sebenarnya gimana nulisnya ya, ataupun pelajar-pelajar daripada MIC bikin ya, kalau nanti mungkin lebih clear ya, nanti dua ada Nasrina, ada Sasmi ya, kalau ada pertanyaan silakan, atau mungkin ngomongin apa ya, agak nggak nyambung gitu ya. Ya, silakan ada yang mau bertanya kan nih ya, terkait dengan skripsi, atau kita lebih detailnya adalah tesis. Silakan. Ya, terima kasih untuk Ustaz Saiful Hidayat juga, ada Kang Andika, ada juga Ibu Ivana dari
mana nih ya, dari saya Sondang juga udah selesai mudah-mudahan ya akhir bulan ini kita ujian tesis ya di Street Sirajul Falah ya. I mean tesis itu adalah skripsi for level degree ya, level degree for ya level degree ya. Kemudian ada Ibu Rahmatia, ada Ibu Eha Soleha ya. Silakan ada yang mau nanya nggak nih? Ya, mudah-mudahan paham semuanya. We have about 25 minutes ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Mudah-mudahan masih on semuanya nih. Ustazah Rina Surina sudah selesai untuk tesisnya. Silahkan. Atau ada yang masih bingung nih, ya masih bingung, oh ini masih baru awal-awal ya, nggak apa-apa, justru kalau kita nyusun skripsi atau tesis itu udah dari awal, apalagi kalau di magister ya, itu harus dari awal, dari semester 1 itu sudah disiapkan, ya bahkan tugas-tugas itu kalau bisa mengarah kepada penulisan tesis dan disertasi. Ya apalagi nanti yang di level S2 nih, di PhD ya, di doktoral itu harus betul-betul dari awal ya. Nah, salah satu dari ininya ya kita kalau masih jadi pelajar, kalau masih jadi mahasiswa gitu ya, udahlah ikutin aja perkataan dari dosen gitu ya. Jadi biar cepet lulus gitu ya. Jadi agak sedikit pragmatis tapi ya itu lebih menyelamatkan kita daripada ngeyel gitu kan ya. Nanti kalau sudah selesai baru kita mengkritisi tentang kayaknya metode penelitian ini kayaknya bukan hanya ini saja deh gitu ya. Kenapa? Karena kalau dipraktekkan dalam Islamic Studies itu dia sering nggak nyambung, ya sering kayak nggak sesuai, nggak cocok gitu ya, nggak cocok. Jadi kayak seperti mau makan apple gitu ya, mau makan apple tapi kemudian cara mengupas apple-nya itu dia pakai golok gitu ya. Golok gitu ya, jadi sama juga ya, jaka sembung pergi umroh gitu ya, nggak nyambung katanya, broh katanya gitu ya. Oke, silakan ada yang mau nanya nggak nih? Masih agak-agak ini, mudah-mudahan suaranya terdengar ya dengan baik ya. Kemudian mungkin nanti saya boleh sambil saya kasih contoh nih ya. Silakan kalau ada yang mau nanya dulu silahkan. Sambil nanti saya siapkan untuk ada contoh tentang skripsi tesis utamanya. Silakan kalau ada mau bertanya. Mhm. Kalau mau bertanya silahkan, atau mungkin di chat room boleh juga. Ya mungkin kalau kalau agak banyak orang biasa kayak sama ya, kalau di kelas saya itu juga mungkin agak-agak pemilu gitu ya. Bukan pemilu ya, pemalu gitu ya. Jadi nggak enak nanti ini lagi ketahuan lagi gitu ya. Nggak enak. Padahal sih menurut saya nggak apa-apa ya. Kan mungkin sebagian juga ada nggak kenal juga gitu. Ataupun juga nanya itu kan kalau menurut saya itu adalah bagian dari ini ya, bagian istilahnya itu apa ya, hal yang sifatnya itu nisful ilm ataupun nisful jawab. Oke, bentar, saya mau kasih contoh tentang ada disertasi dan juga tesis ya. Ini beberapa tesis ya. Disertasi juga ada yang pendidikan. Oke, saya mau kasih ini dulu deh. Ya, nanti namanya semoga tidak ini ya, namanya boleh saya tutupkan ini ya. Sebentar, saya akan bukakan. Jadi ini saya ambil dari kampus di UNJ ya, di Universitas Negeri Jakarta ya. Temanya tentang Islamic Education, dan saya rasa itu menjadi standar ya. Oke, saya lihat, saya share screen dulu sebentar, saya sambil ini, saya udah mau habis baterai saya. Oke, saya share. Nanti kalian mau bertanya boleh ya, silakan ya. Nih, jangan malu-malu nih. Oke. Nah, mudah-mudahan kelihatan ini adalah ini lebih ke manajemen pendidikan ya, yang kemarin saya pernah sebutkan. Saya mau catat dulu ya. Nah, kelihatan ya. Jadi ini kuantitatif banget gitu ya. Jadi pengaruh komunikasi organisasi, kompetensi profesional dan supervisi pembelajaran terhadap efektivitas kerja guru madrasah sanawiyah MTS swasta di Kabupaten Bogor. Ya, ini promotornya Profesor Dr. Bejo Suyanto ya. Nah, kita lihat nih ya, saya loncat dikit namanya. Ini, nah kita lihat dari sini. Mudah-mudahan terlihat. Nah, ini standar untuk disertasi ya.
Jadi mulai dari samalah pendahuluan, latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan, tujuan penelitian gitu ya. Jadi kemudian manfaat penelitian adalah state of art, ini khas dari UNJ ya. Kemudian ini terkait dengan ini bab 2-nya ya. Bab 2-nya tentang efektivitas kerja, konsep efektivitas kerja, ini namanya definisi operasional, komunikasi organisasi, kompetensi profesional, ya konsep kompetensi, kemudian supervisi pembelajaran, kemudian ada hipotesis dalam kerangka pikir penelitian, bab 3-nya adalah metode penelitian, lihat yang ini nih. Ya, tempat dan waktu penelitian, kemudian metode penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas data, teknik analisis data, hipotesis statistik. Baru bab keempatnya ini bicara tentang penggunaan dari materinya, dia menggunakan smart PLS ya. Jadi ada uji validitasnya sampai kepada banyak nih, ini karena kuantitatif gitu ya. Oke, ini karena dia kuantitatif. Baik. Masih ada waktu, silakan ada yang mau bertanya ya. Mungkin agak sedikit ini nih ya, agak mudah-mudahan suara saya juga terdengar dengan baik. Kemudian intinya kalau kita menulis itu sebenarnya lebih kepada tadi semangat kita itu untuk menulis gitu ya. Oh iya, sorry. Iya saking seriusnya nih ya sampai lupa nih. Jadi mudah, senang gitu ya. Jadi begini, nanti mungkin nanti saya boleh share ya di grup aja ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan ya skripsi, tesis ya utamanya gitu dalam 30 hari, ya berarti kita mulai dari mungkin dia tidak langsung full ya 30 hari ya, tetapi dia mungkin 10 hari pertama biasanya saya itu ya. Dari 10 hari pertama itu adalah menulis dari bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin kemarin ada yang nanya juga pakai, ada sempat yang nanya itu peserta itu, Pak katanya menggunakan AI katanya. Iya gitu ya, kita menggunakan AI juga sangat membantu sekali, artificial intelligence ya. Saya sekarang lebih senang menggunakan Bing ya. Kalau yang English itu boleh guna Jenny.ai gitu ya. Itu juga sangat membantu sekali. Pak, apakah itu original? Ya, itu dia original. Tapi kita perlu baca lagi dan perlu kita spesifikkan lagi. Jadi nggak asal kita ngambil dari Bing, kita ngambil dari ChatGPT, kita ngambil dari Jenny.ai, kemudian kita langsung letakkan tanpa di edit, tidak ya. Tapi justru kita modifikasi lagi, kita sesuaikan datanya dan juga kita cari kebenarannya. Jadi biasanya dalam 10 hari awal, nah kita bagi satu chapter ya, satu bab itu adalah 3 hari. Bisa nggak? Oh, sangat bisa sekali gitu ya, sangat bisa sekali. Harusnya bisa, apalagi kalau bisa kita fokus. Nah makanya caranya adalah dengan membuat outline. Jadi di bab 1 ya kita mulai buat outline untuk di latar belakang, background ya. Nih backgroundnya saya mau urutannya itu dari mana nih, kita urutkan dulu gitu ya, mau dari khusus ke umum, dari umum ke khusus, atau mungkin deduktif, atau mungkin induktif, atau mungkin juga case study terlebih dahulu, seperti itu. Jadi tergantung kita arahnya kemana, dan jangan khawatir ya, don't worry. Jadi kita akan ada editing, dan saya ingat sekali ya ketika saya menyusun disertasi itu lebih dari 100 kali baca itu ya. Jadi kita perbaiki lagi, kita inikan lagi, nah seterusnya. Nah, kalau ambil dari ChatGPT tadi ya, ya nggak apa-apa lah, kakak sama ya Bu Ustazah Rina ya. Ya jadi kalau umpamanya tadi ambil dari ChatGPT ya, benarkah berapa peratusan dibenarkan untuk skripsi? Tadi saya udah cakap, jadi bila kita nak ambil ataupun copy paste daripada kita copy daripada ChatGPT ini, tapi I suppose saya sarankan, I recommended sebenarnya lebih kepada Bing, karena Bing itu dia boleh ada referensinya. Ya, dia ada referensinya. ChatGPT pun boleh, tapi ChatGPT ini dia diklaim bahwa dia tak memiliki data yang before atau after ya 2021 gitu ya. Jadi dia yang tahun 2021 ke sini dia nggak ada datanya tuh. Kalau Bing dia cukup lengkap gitu. Ataupun kalau you write in English ya, Ustazah Rina nih boleh guna yang Jenny.ai ya, tapi dia karena banyak sekali yang guna, dia kadang suka down di aplikasinya itu. Tapi boleh coba ya Jenny, GENNI.ai.
ya. Nah, itu boleh digunakan, itu sangat yang sekarang itu yang terbaik lah, yang paling bagus untuk penulisan yang ilmiah gitu ya. Oke. Dan tadi berapa peratus? Saya rasa bila kita buat pertanyaan question di ChatGPT itu semestinya ya dia memang original daripada pikiran ChatGPT ataupun yang kita baca. So jadi berarti dia dah 100% tuh dah original. Ya, tetapi memang saranan saya mesti kita modified ya, kita mesti kita edit lagi sesuai dengan bahasa kita. Lepas itu pun daripada referensi yang memang kita dah baca daripada buku yang aslinya. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau yang mungkin dimaksud ini bukan hanya ChatGPT tetapi checker plagiarism ataupun Turnitin itu biasa ada yang dalam 20%, ada yang dalam 15%. Kalau kampus-kampus yang biasa ini di dalam 30, tapi standar lah 20% ya untuk dia boleh sama dengan referensi yang lainnya. Ya, kalau di UIN di UIN Jakarta itu dia dalam 18 ya, dalam 18% supaya boleh kita guna. Ya, tapi kalau ChatGPT ya dia nggak ada iniannya, jadi dia memang original asli. Di Bing pun sama, tapi kalau di Bing itu biasanya dia langsung ada referensinya sehingga kita boleh tengok daripada itu. Ataupun kalau di ChatGPT pun sebenarnya, apalagi utamanya yang dia berbayar bukan yang free, itu kita boleh mintakan referensinya. Ya, dan dia lebih cepat gitu ya. Nah, mungkin ada yang nanya, berarti punya orang semua dong? Tidak gitu ya. Itu sama dengan ya analoginya adalah sama dengan kita mengambil buku. Nah, mestinya kita memang melihat ataupun menengok daripada buku yang kita gunakan untuk referensi gitu ya, sehingga kita boleh jadi lebih sikoh ya, lebih valid daripada data yang ada gitu ya. Jadi kita tetap gunakan. Kalau mungkin dia sudah bentuk dalam PDF, saya rasa itu pun boleh juga kita gunakan. Jadi sekarang hampir semua referensi itu adalah digunakan untuk PDF, dan di Geni.ai kemudian juga di Bing itu dia sudah boleh membaca PDF yang ada. Nah, termasuk juga tadi penggunaan reference manager ya. Sekarang dah mensyaratkan mesti dalam penulisan itu, termasuk juga di jurnal, di tesis, di PhD tesis itu menggunakan Mendeley ataupun juga menggunakan Zotero ataupun menggunakan EndNote. Oke, terima kasih Ustaz Zahrina ya. Berikutnya ada Ibu Pupun, beliau bertanya tentang saya belum ada bayangan untuk tesis yang menggunakan metode kuantitatif. Pak Dokter, boleh nanti jika ada tesis bisa. Oh, gampang ya. Oh, ini berarti tadi saya bilang kuantitatif ya. Ini memang tidak familiar. Kuantitatif itu adalah gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Yang lebih familiar, yang lebih famous itu adalah mixed method ya. Tapi kalau di level S2 ya satu aja nggak apa-apa lah ya. Kalau mixed method kalau untuk S2 sangat-sangat idealis. Tapi kalau Bu Pupun boleh juga sih sangat ideal gitu kan ya. Jadi banyak. Jadi sebenarnya dia ada 3 jenis untuk mixed method ya. Yang pertama adalah biasa ini sering ya kalau Pak Dr. Zainal bilang ya. Pertama ini dari Prof. Sugiono, saya kebetulan pernah mengikuti 1 tahun ke beliau di Sekolah Penelitian Indonesia. Yang pertama adalah explanatory ya, explanatory untuk istilahnya itu sekuensialnya. Jadi explanatory sekuensial dan exploratory sekuensial. Jadi dia sebenarnya dia bukan dicampur gitu ya, tetapi dia itu dibuat berurutan. Ya, jadi kalau exploratory berarti dia kualitatif dulu baru kuantitatif ya. Kalau explanatory berarti dia kuantitatif dulu baru kualitatif ya. Ada yang betul-betul digunakan bersama-sama, itu biasanya disebut dengan sequential concurrent ya, ataupun juga sequential embedded. Nah, itu di buku tentang metode penelitian, kemudian di YouTube-nya itu sangat banyak sekali. Saya juga punya video lengkap. Itu sebenarnya ada di YouTube saya, cuman saya buat unlist ya, nggak publish. Nanti insya Allah next time saya mungkin boleh share di pelajar-pelajar daripada STIT Sirojul Falah Bogor ini gitu ya. Nanti boleh ada itu, tidak saya unlist karena kalau di publish itu dia
melanggar hak cipta, nggak boleh gitu ya. Itu saya unlist gitu ya. Jadi kalau untuk master, magister, S2 ya, kalau pakai mix method itu sangat ideal, sangat bagus ya. Sama juga dengan penggunaan R&D ya, penggunaan research and development itu juga sangat ideal gitu ya. Jadi kalau mau yang pengen cepat, ya udahlah ini aja, kuantitatif aja atau kualitatif saja, salah satu aja, jangan salah dua gitu ya. Nah, kalau udah di level PhD atau doktoral, itu biasanya menggunakan mix method ya, menggabungkan. Kenapa? Karena kenapa sih? Jadi gini, landasan pemikirannya kenapa mix method? Karena sebuah kebenaran ilmu pengetahuan itu tidak hanya bisa dilihat atau diselesaikan dari satu perspektif ya, tetapi dari berbagai perspektif ya, sehingga kemudian mixed method menjadi tren untuk pengembangan dari riset metodologi. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Yang tidak setuju mengatakan nggak bisa. Kenapa? Karena kuantitatif base-nya, paradigmanya adalah paradigmanya adalah positivisme. Sedangkan positivisme dia meniscayakan adanya sebuah kepastian yang biasa diwakili dengan numbers, melalui tools-nya adalah statistik ya. Sementara kualitatif ya, base paradigmnya adalah post kualitatif ya, atau post positivisme, di mana post positivisme memiliki banyak sekali madhab, banyak memiliki madhab, dan kebenarannya adalah kebenaran alamiah. Saya selalu menyebut dalam kebenaran ilmu pengetahuan itu, pengetahuan kebenaran yang sifatnya ilmiah itu adalah positivisme, kemudian post positivisme itu adalah kualitatif gitu ya. Nah, kemudian yang di dalam kualitatif itu banyak sekali gitu ya. Nah, yang kita pelajari belum, yang sebagai pandangan itu adalah tentang Islamic research ya, pendekatan penelitian menggunakan apa? Menggunakan pendekatan Islam. Kenapa Islam? Ya karena kalau kita dalam riset itu sering sekali Islam ataupun umat Islam dia hanya objek penelitian. Tadi ibarat kita mau makan korma ya, mau makan korma tapi kita belahnya itu pakai golok gitu ya, atau pakai gergaji, ya nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung gitu. Akhirnya dia malah menggunakan disiplin ilmu yang lainnya ya. Walaupun beberapa profesor misalnya Prof. Amin Abdullah misalnya menggunakan istilah interkoneksi interrelasi, atau dengan filosofinya adalah ilmu laba-laba, atau pengetahuan itu dia saling terkoneksi seperti rumah ya, laba-laba gitu ya. Tetapi itu sebenarnya juga salah satu pemikiran saja. Nah, ini next ya, pemikiran ke depan terkait dengan riset metodologi ya. Kalau di magister ya, di master, di S2 ya, ya kita ikuti aja dulu gitu ya. Yang paham dulu kuantitatif ataupun paham dulu kualitatif ya, kalau di kuliahnya kalau masih belajar harus paham dua-duanya. Tapi kalau sudah menulis, udahlah pilih satu saja dulu. Nanti kalau udah selesai kita boleh bisa dua-duanya. Oke, we have 10 minutes ya. Ada question dari Pak Supriyadi Sufyan Sauri. Boleh nggak kalau tesis meneliti manuskrip kuno karya seorang ulama di salah satu pendidikan pesantren? Nah, jawabannya karena saya ya, karena kita Islam, ya karena kita itu Islam, kemudian kita program studinya adalah pendidikan agama Islam, maka mestinya boleh. Bahkan ini merupakan upaya untuk melestarikan muhafadzatu alal qadim gitu ya. Dan dalam riset metodologi ataupun riset desain ataupun riset approach itu nanti disebut dengan text studies ataupun manuskrip studies ya. Bisa juga menggunakan dalam bahasa Indonesia, saya punya bukunya juga, itu adalah kajian pustaka. Nah, syaratnya juga harus detail. Misalnya, ini banyak sekali nih. Ini di Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri, dia ada satu lembaga yang khusus membahas tentang manuskrip. Banyak sekali. Ada teman Profesor Zainuddin dari IAIN Pontianak, beliau juga pakar, termasuk juga yang kemarin dapat penghargaan itu Pak Maman ya, Pak Oman Fatur Rahman. Beliau ahli manuskrip yang risetnya yaitu manuskrip dari berbagai ini. Jadi sangat mungkin sekali bisa menggunakan historical approach, tapi bisa menggunakan juga manuskrip approach, atau juga bisa menggunakan bahasa dan juga makna. Boleh langsung Pak Supriyadi, silakan.
Di Istisrojul Falah juga boleh, ya, Iya, boleh rekomendasi. Silakan. tapi untuk langkah-langkahnya sama Pak ya? Langkahnya agak sedikit berbeda sesuai dengan disiplin ilmu. Jadi validitas misalnya datanya apa? Datanya adalah manuskrip original. Itu Oh, datanya harus original. original. Kalau nggak original, minimal yang dekat dengan original. Misalnya begini, misalnya nih ya, saya mau meneliti tentang model pendidikan atau tafsir ya Syekh, misalnya Nawawi Al-Bantani. Nah, gitu kan? Nah, berarti saya harus dapatkan manuskrip beliau, itu baru main references, yaitu baru referensi asli. Makanya nih kalau ada mahasiswa S1 biasanya menulis tentang misalnya pendidikan Islam menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Padahal yang dibaca itu adalah apa? Adalah buku terjemahan gitu ya. Atau mungkin teori sosiologi tentang apa Ibnu Khaldun, padahal buku mukadimahnya itu adalah terjemahan, dia namanya itu bias atau bias gitu ya. Bias karena referensinya itu dia kurang qot'i. Gitu. Jadi langkah-langkahnya mulai dari datanya itu adalah bahasanya, kemudian mungkin nggak seluruh buku, mungkin hanya topik tematik maudhu'i tertentu gitu ya. Referensinya dikumpulkan ya, kemudian nanti teksnya dipahami berdasarkan juga nanti teks-teks yang mungkin semisal atau sezaman dengannya. Jadi ada itu khusus, saya ada bukunya ya tentang kajian pustaka ya, tentang kajian pustaka nih dia. Kayak nggak kelihatan ya bukunya ya, itu. Jadi dia khusus tentang kajian pustaka, tapi fokus kepada manuskrip. Termasuk juga manuskrip sebenarnya sebelum. Jadi ini ada uji validitasnya. Validitasnya itu adalah manuskripnya itu asli atau enggak, tulisan tangan atau enggak. Silakan Pak Beli. Iya. Berarti yang kita nanti teliti itu penulisnya apa pemikirannya gitu Pak? Pemikirannya. Di S2 beberapa kampus Islam negeri itu juga lebih ke pemikiran tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh lokal sebenarnya. Oh iya. Jadi pemikirannya, kalau orangnya, penulisnya, tokohnya itu biasa di bab 2. Ada juga yang meletakkan di bab 4, biografi dari penulis. Ya, jadi kalau misalkan manuskripnya itu berbahasa Arab, berarti kita terjemahkan dulu Pak ya? Enggak. Apa langsung? Jadi diterjemahnya ketika pembahasan, justru ketika dia manuskrip bahasa Arab, berarti harus memahami ya bahasa Arab itunya, bahasa Arabnya itu. Nah, termasuk bahasa Arab yang digunakan oleh penulis. Tulisnya asli itu. Gitu ya, original. Asli, betul. Nah, nanti kalau diterjemahkan ya karena nulisnya pakai bahasa Indonesia ya diterjemahkan. Tapi yang diterjemahkan itu adalah untuk memahamkan pada makna yang dipahami oleh penulis itu sendiri. Ya, misalnya nih, saya pernah jalan-jalan ke Cangkuang, ya. Cangkuang itu di Garut sana itu kan ada Candi Cangkuang ya di sana ya. Di situ ada Pak Ustadz Arif Muhammad, bukan Ustadz sih ya. Beliau adalah tokoh agama ya, yang pendiri dari kampung Cangkuang itu ya. Nah, beliau punya satu lembar panjang di manuskrip itu tentang khutbah Jumat. Saya penasaran itu, walaupun sudah diteliti oleh orang Unpad Universitas Padjadjaran, tapi saya masih penasaran isinya karena mereka lebih kepada kajiannya itu hanya filologi saja, sementara kontennya itu belum dibahas itu. Nah, berarti kita harus tahu bagaimana ketika menulis itu bahasa Arab yang digunakan itu seperti apa, kemudian juga kaitan dengan yang ada sezamannya, kemudian makna-makna yang dipahami, termasuk background mungkin dari keagamaan penulisnya, ya, dan seterusnya. Menarik. Detail berarti Pak ya? Harus sedetail mungkin ya? Iya, betul. Apalagi S2 kan. S2 harus detail, jangan tadi cari terjemahan doang, harus bisa bahasa Arabnya juga. Itu kalau yang ideal. Ya, kalau idealisnya turun dikit ya insya Allah masih diterima lah gitu ya. Masih diterima. Misalnya ada yang terjemahin, nggak apa-apa, yang penting kita tahu terjemahannya itu ini maksudnya gitu. Ya. Berarti misalkan seperti itu nanti kita bawa manuskrip yang orinya berarti Pak ya? Iya, betul. Iya, kalau bisa usahakan, tapi kalau khawatir rusak ya bisa dipoto atau digitalisasi. Ini di Perpusnas itu sangat banyak sekali.
ya koran-koran zaman dulu. Ya ada teman juga kemarin itu bikin tesis, menulis tesis itu tentang tentang apa ya? Tentang kebijakan pemerintah kolonial terhadap Serikat Islam terkait dengan monopoli bangsa lain di perdagangan. Kenapa muncul Serikat Dagang Islam (SDI)? Ya otomatis kan dia sumbernya adalah koran dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial waktu itu. Berarti dia harus bisa bahasa Belanda seharusnya, idealnya. Ya kalau nggak bisa cari yang agak terjemahannya tapi dia turun kualitasnya. Kalau S1 boleh lah ya, kalau S2 sebaiknya ya bisa bahasa Arab lah kalau mau meneliti tentang teks bahasa Arab. Sama juga nih pelajar-pelajar dari Kim juga Singapura nih. Jadi kalau tadi referensinya adalah kitab Turos gitu ya, kitab klasik bahasa Arab ya, ya minimal tahu lah bahasa Arabnya gitu, tahu terjemahannya minimal lah walaupun nggak 100% gitu ya. Ustaz Subriyadi ya, saya senang nih bisa nanti risetnya itu tentang lokal. Saya juga punya dari masih hidup beliau di di pondok pesantren Suci sana di Garut. Beliau menulis tafsir Al-Qudsi itu tentang dia nulisnya pakai bahasa tulisan Arab pegon ya, bahasa Sunda. Itu satu Al-Qur'an itu saya cetak itu tebal sekali, hampir 500 halaman itu. Nah, itu juga sebenarnya menarik tuh, kekayaan yang luar biasa itu sebenarnya itu. Ini Jadi Pak, referensi. kebetulan kemarin saya menemukan manuskrip itu masih dari kertas Eropa Iya di iya. daerah Sukabumi. Kebetulan tokohnya itu ya manggil saya. Terus saya lihat ternyata masih tahunnya itu tahun nulisnya tahun 1700-an, Mbak. Di situnya masih ada. Oke. Masih Kayaknya itu tulisan dulu. sezaman dengan Mbah Arif Muhammad Nawawi. gitu. Ya Nawawi Al-Bantani Ya, juga abad dari ke-17, 16, 17. Oke, sama bagus, Masya Allah itu. Itu kalau kajian umpamanya ini juga kajian menarik sufi juga. kalau iya, Tentang apa di topiknya itu sebenarnya? itu tasawuf fikih kayak sama tauhid. Ya rata-rata memang seperti itu kebanyakan itu Iya. ya. Oke, siap Pak Subriyadi, terima kasih ya. Insya Terima Allah kasih nanti Pak Dokter ya. ya, nanti kita bisa diskusi ya. Kalau Iya. sebaiknya manuskripnya itu dijaga gitu ya, kemudian juga dijaga, kemudian didigitalisasi, tapi jangan sampai rusak itu Iya, Pak. apa ya, kekayaan yang sangat berharga itu. Saya kebetulan suka manuskrip ya, suka filologi juga gitu ya, senang Iya. juga tuh idenya. Oke, terima kasih. Dah on time Iya, Pak. 9.30. Jazakumullah khairan. Tadi mohon maaf sekali kepada pelajar-pelajar daripada Kim yang di Singapura. Ya, mungkin nanti kalau ada question, ada pertanyaan, silakan boleh tanya ke saya, boleh hantar message ke saya ya melalui WhatsApp ataupun Telegram. Insya Allah nanti boleh saya baca ya, boleh saya jawablah, boleh saya reply. Lepas itu mungkin di email pun boleh juga, boleh hantar melalui email. Kita bisa diskusi. Saya rasa senang, mudah sebenarnya, tinggal fokus bagi masa untuk menulis. Saya rasa dalam 30 hari itu udah finish, udah selesai. Ya, jadi tak susah lah untuk kalau kita buat supaya cepat nih ya. Kemudian tadi penggunaan AI, artificial intelligence itu pun boleh sangat membantu, utamanya di Bing dan juga di Genie.ai ya. Kemudian tadi kalau ada yang tentang judul, ya nggak apa-apa, justru kadang apalagi kalau di S3 nih. Jadi kadang dosen itu sengaja bukan menguji ya, tapi mahasiswa bikin proposal satu gitu ya. Kemudian pas diajukan ditolak gitu ya. Ditolak. Ya kenapa? Karena mungkin ini udah bagus nih menurut mahasiswa, padahal enggak. Kenapa? Salah satunya tidak sesuai dengan program studinya, atau mungkin sudah banyak diteliti, atau mungkin levelnya ya ini mah paling biasa, ini mah levelnya skripsi gitu, ditingkatkan dong, ditambah metodologinya, metodenya dan lain sebagainya. Ya, kemudian atau kadang juga ada juga nih sudah 2 kali 3 kali masih ditolak juga, sebenarnya untuk melatih kita. Jadi positive thinkingnya itu adalah ya udah ini untuk latihan aja gitu ya. Jadi untuk latihan jadi akan semakin tahu. Saya ingat sekali nih, banyak sekali, utamanya nanti di universitas yang negeri itu pasti akan diulang-ulang beberapa kali, tapi kita akan semakin paham, kita akan semakin tahu ya. Jadi kalau yang di kuliah di State Sojofala ini alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah itu dimudahkan gitu ya. Jadi nggak sulit, tapi bukan berarti kita kemudian gampang gitu, enggak juga ya. Kita harus berjuang juga, belajar, oh ini yang cocok, ini yang diperbaiki gitu ya. Oh ini kuantitatif, udah kuantitatif saja. Oh ini kualitatif, tapi kualitatifnya jangan cuma pakai konten analisis, jangan cuma pakai misalnya
pakai grand misalnya teori gitu ya, tapi dia lebih detail lagi. Tadi kita bisa menggunakan NVivo, kita bisa menggunakan Atlas.ti, pokoknya aplikasi-aplikasi yang digunakan juga untuk menganalisis data kualitatif ya. Kalau kuantitatif ya standar lah ya, menggunakan Microsoft Excel, menggunakan SPSS ya, menggunakan Listral mungkin gitu ya, atau mungkin juga bisa analisisnya pakai API gitu ya, atau mungkin juga pakai kemana itu Avius gitu ya, itu juga bisa digunakan ya. Terakhir, keep studying, tetap belajar, karena dengan belajar insya Allah kita bisa eksis dan menjadi nilai lebih dari diri kita. Ya, demikian wallahu a'lam bisawab wa jazakumullahu khairan wa hayyanah tatim bilhamdalillah wa doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.